Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Ustiqoi. Alhin, nahnu mawjud min Madinah Garut. Yani min hina tugul mawjud yani hada Cidar hagut min zaman yom hiji Belanda. Yani nahnu alhin ana Bunda Ayu wahada Teh Mayang makna Kidain Channel وبعدين كله موجود من Garut. يعني من هنا تقول موجود جدار حقت من زمان حقت awal Belanda تيجي من Indonesia. Belanda berapa ratus tahun lalu, tapi sudah ada batu bata terus itu tuh. Ini mah bukan pakai Men, bukan, maksudnya besi apa bukan, jadi batu kecil-kecil di lagi angkat. Jadi yang jadi perkatnya pilar-pilarnya bukan semen. kayak kapur. Dulu kayak kapur gitu. Jadi menurut masyarakat gimana katanya? Jadi di sini tuh ada mitosnya Heeh. karena mungkin belum dilestarikan atau belum ditemukan oleh pihak arkeologi, pemerintahan. Jadi banyak yang seharusnya kan dari sana membentang ke arah sana. Cuman karena yang memiliki pesawahan warga masyarakat di sini itu mengganggu hasil panen. Karena mungkin terhalang oleh. Jadi kayak benteng atau misalnya apa ini? Bangunan. Ini benteng. Benteng. Oh, jadi ini dari sana, dari ujung sana ke ada kali 1 kilo ke sana, 2 kilo. jadi nyambung sama yang tadi yang di sana ya, Bu? Nyambung. Berarti menutupi gunung ini ya tuh. Iya. Ya. Karena konon katanya dulu itu ada tempat logistik di sebelah sana. Di sebelah sana juga tempat logistik, tempat senjata juga, terus jadi banyak rempah-rempah yang ditanam di sana tuh. Cengkih, kopi. Di sebelah sana katanya ada kina, merica dan lain sebagainya. Pokoknya rempah-rempah berada di bukit-bukit ini zaman dulu. Makanya ini dibuat benteng pertahanan untuk melindungi, terhindar dari pencurian, mungkin dari lawan juga, dari musuh juga, mungkin dari benteng pertahanan untuk peperangan. Jadi di sini tuh sering terjadi peperangan. Bahkan warga masyarakat di sini ada yang mengatakan, penuturan warga, bahwa banyak yang menemukan senjata seperti dulu bedil gitu ya, terus bom yang masih aktif. Cuman yang saya sangat sayangkan tidak dilestarikan lah, tidak ditemukan, tidak disimpan dengan baik. Karena saya kesini datang juga hanya tidak sengaja ya, tidak sengaja, cuman kok ini kokoh banget. Berarti ini menutupi bukit ini berarti ya? Menutupi bukit ini ya, bentengnya ini. Ya mudah-mudahan dengan video ini nantinya dengan bersama Kidain Channel, luar biasa keren banget. Semoga pihak pemerintahan setempat, baik pusat, bisa mendatangkan orang-orang yang paham sejarah ya, dan badan arkeologi juga suruh datang ke sini untuk melestarikan tempat yang begitu indah. Terus ini peninggalan sejarah yang sangat spektakuler menurut saya gitu. Harusnya kan dilestarikan, ini dijadikan kampung sejarah, wisata kampung sejarah yang jelas bangunannya ada. Benteng bersejarah ya? Benteng sejarah Cikareo. Namanya itu Cikareo? Cikareo itu namanya. Boleh Bapak menjelaskan sedikit? Tadi eta benteng teh tilas Kaluntang. Tak terus Cibuni Raja, Gunung Putri, di ka Pasir Ipis. Kadina ieu Cikareo. Curug Cibuni Raja nu kapalih ditutup. Iya. Panjangnya kira-kira berapa kilometer, Pak? Naona. Panjang dari benteng Cikareo ini? Oh, benteng Cikareo panjangnya banyak lah ya. Benteng itu ada 5 bangunan. Yang panjang pabrikina ada 20 meter ya.
yang sudah digempur ke masyarakat yang punya serang gempur yang ditinggalnya dirubuhkan. Tadinya awalnya benteng itu benteng sakurilingnya benteng kan di sebelahnya ada pabrik, ada buha itu bom diambil sama polisi, laporan sama polisi yang bekas-bekasnya rel kereta api jalan rel kan dan rel sampai ikut jolok dia ngelori untuk membawa rempah-rempah kali ya Pak ya? Rempah ya sepeda ditinggal Belanda, sepeda ontel. Iya sepeda ada ditinggal Belanda. Ini sekarang di mana Pak? Peninggalan tersebut yang ditemukan itu di mana sekarang? Di Serang-Serang semuanya. Yang kalau digali Serang di sini ada besi. Terus udah laporan ke polisi? Ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 70-an di Barangun. Terus disimpan di museum mana? Di kantor polisi. Oh, di kantor polisi Polsek Polres Garut. Polres Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama Kidaing Channel berada di Kampung Cilamek, Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dan kita tepat berada di benteng peninggalan sejarah, yaitu peninggalan zaman Belanda. Dan untuk selanjutnya, bagi yang penasaran, kita ikuti selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Ustiqai Alhin nahnu mawjud min Madinah Garut. Yani min hina tugul mawjud yani hada cidar hagut min zaman yom hiji Belanda. Yani nahnu Alhin ana Bunda Ayu wahada Teh Mayang makna Kidaing Channel وبعدين كله موجود من Garut. يعني من هنا تقول موجود جدار حقت من zaman حقت awal Belanda tiji min Indonesia. Penasaran dengan material bangunannya? Ini dari batu dan ini semen yang begitu kokoh, dan yang aneh itu di bawahnya batu bata. Ini batu batanya, jadi tepat di bawah. Ya. Namun ini sebagai pondasi saja ya. Dan yang keren di atasnya itu bebatuan. Mungkin supaya bom atau tembakan tidak menembus ke arah sini ya. Ini bentuk benteng pertahanannya luar biasa banget. Pada yang saya heran, pada masa itu kan udah berapa ratus tahun lalu ya. Sementara yang saya ketahui ini di sejarah, di buku sejarah gitu waktu sekolah SD SMP gitu kan, itu kan 350 tahun penjajahan Belanda di negeri kita tercinta ini. Berarti ini peninggalan ini udah berapa ratus tahun dan kok masih berdiri kokoh. Dan sangat disayangkannya tidak dilestarikan. Kenapa? Padahal ini tuh bisa dijadikan kampung wisata sejarah yang begitu fenomenal. Bagi saya memohon kepada pemerintahan untuk lestarikanlah tempat bersejarah ini, karena ini adalah bukti yang sangat otentik untuk kepada para generasi bangsa supaya mengetahui bahwasannya di sini ada peninggalan sejarah. Ini buktinya. Nah ini. Ini yang menarik perhatian saya. Ini rapi banget, batu bata. Cuman pas dilihat dari dekat, ini tuh bukan semen loh. Ini semacam kapur ya untuk perekat. Yang nggak habis pikir, kenapa zaman dahulu itu udah ada batu bata gitu, udah ada pembuatan. Berarti kan dari dulu itu udah canggih banget. Ada masa jayanya, ada masa kejayaan di daerah sini. Dan yang kalau boleh dibilang ini tuh tempat strategis banget. Jadi mungkin di
sini tuh mata air juga subur, sehingga di sini juga ada perkebunan. Dan karena sangat disayangkan gini ya, karena mungkin ini pesawahan, sangat disayangkan banget oleh warganya tuh udah dirubuhkan. Jadi nggak yang utuh, cuman sisa berapa meter saja gitu. Jadi saya tuh sangat miris ya, ironis. Kenapa tidak diperhatikan? Ini tuh keajaiban dunia loh menurut saya. Apa ya, saya tidak dapat berkata apa-apa, pokoknya saya takjub. Saya merasa heran kenapa bangunan sekeren ini, peninggalan sejarah ini disia-siakan oleh pemerintah. Lalu menghargai sejarahnya, nilai sejarahnya di mana? Padahal ya Allah, melihat dari lokasinya yang sangat strategis, dekat juga lah dari akses jalannya lumayan, cuman masih bisa pakai motor lah ya. Ini juga ada mitosnya loh. Penuturan warga juga ya, kembali lagi penuturan warga, karena bukan saya yang mengatakan, hanya warga yang mengatakan di sini kalau dirubuhkan itu si warga sini itu kalau nggak sakit akan mengalami meninggal dunia. Makanya ada sisa-sisa warga sekitar yang meruntuhkan, yang memiliki lahan sawah di sini. Padahal kalau nggak dirubuhkan tuh udah masih utuh, masih keren. Kita bisa melestarikannya juga lebih lebih excited banget lah ya. Karena ini sejarah ya. Ini sejarah yang harusnya mah dilestarikan luar biasa lah, harus dijaga, dilindungi. Jangan sampai tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada perubahan, apalagi pembangunan baik akses jalan ataupun penjagaan. Padahal ini tuh indah banget tuh, ini indah banget. Ini mungkin bekas bom karena hancur seperti ini ya, dan materialnya juga batu-batu kali biasa saja. Cuman yang gak masuk akal, kenapa zaman dulu bisa mendirikan bangunan sekokoh ini. Itu saja yang menurut saya tuh menarik. Luar biasa ya Kang ya. Kidaing channel keren. Makasih banget udah ajak Teh Mayang kesini. Makasih Kidaing channel kru. Oke ya Ustazai, ini syupi min hina mawujud syajar haget terus, ini majrah haget terus, وبعدين majrah haget kedor, وبعدين موجود هذا الجبل حلو مرة كتير شجر ممتاز. Harapannya Bapak, harapannya yang dilestarikan sampai ke pariwisata. Ya kan, sampai jalan Bapak pengajuan jalan sampai ke Jalan Cijapati. Kan Bapak yang buat jalan sama warga. Jalan itu kan dulu setapak. Yang ini sudah jasa mau motor sampai tembus ke Cijapati. Jalan sebelah sana ya. Karena yang pertama itu yang sangat mempengaruhi itu adalah akses jalan ya. Akses jalan kan Bapak sampai pengajuan jalan di tahun 2018. Dugi ka ayeuna acan metu ya pengajuan jalan. Kan warga mintanya jalan supaya dibangun gitu. Dibangun. Kepelatihan orang petani gitu. Kalau masalah infrastruktur kan harus ada aspirasi juga ya ke dana desa gitu ya. Mudah-mudahan aja Bapak Kepala Desanya mendengar perbincangan ini ya, supaya akses jalan lebih akses jalan pertama yang lebih diutamakan. Bapak sampai dilaporkan pengajuan ke Dewan. Sama Dewan ya. Udah dilaporkan di aspirasi ke Dewan. Sudah. Ke Dewan mana Pak? Kalau boleh tahu. Dewan kalau di Pak Topik. Yang ada dari fraksi di Yaur Kuning. Dari fraksi mana Pak? Partai PDI. Oh, dari fraksi PDI. Semoga aja ya Pak Taufik mendengar ya, untuk membantu Bapak RW ini. Gitu. Berharap infrastruktur akses jalan diutamakan. Pengajuan akses jalan dibangun. Yang utamanya jalan jalan kan pertanian orang sini sampai ke desa Rancasalak kan jalan utama paling pusat ya.
di 2 desa tadi jalan. Bapak, terima kasih Ya, atas sama-sama. keramahannya. Ya. Kita bersilaturahmi ke sini Ya, juga ya. tidak bawa apa-apa, hanya kita membawa semangat untuk melestarikan Ya. benteng yang ada di kampung Bapak. Ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Ya, sama-sama. Ini kita dari Kidaeng Channel kru beserta kru. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sudah beres mengeksplor dari keindahan benteng peninggalan sejarah peninggalan Belanda ini, dan kita mau pulang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Kidaeng Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.